Salam, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tidak lupa saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, teramat lebih pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Segera saja kita dan selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan dari Tuhan supaya Tuhan memberikan, Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita untuk malam ini, sehingga kehidupan muda remaja di hari-hari terakhir ini dipulihkan oleh Tuhan, dibaharui, dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi ujian demi ujian, di mana hari-hari terakhir ini keadaan dunia sudah semakin tidak menentu, dosa semakin merajalela, bahkan dunia ini sudah semakin berada pada puncak gelapnya malam, atau yang disebut dengan masa kesesakan. Puji Tuhan, segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari Studi Yusuf. Ya, kita sambut Studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja, Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera Imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Ya, langsung saja kita perhatikan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan, itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, sedangkan anak yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat arti rohani dari kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut dimulai dari yang sulung tentunya, yakni Manasye. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 39. Fase yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Kejadian 39. Fase yang ketiga, Yusuf berada dalam penjara. Kejadian 40. Keterangan fase yang ketiga, Yusuf berada dalam penjara. Kejadian 40 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kejadian 40 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mimpi juru minuman dan juru roti. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Puji Tuhan. Kalau dahulu kita mungkin ada makar rohani kepada Tuhan, makar rohani atau pemberontakan atau pelanggaran dalam bentuk apapun. Namun lihatlah korban penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Kemudian mati yang disebut juga pengalaman kematian, namun bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Jadi oleh karena pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kepala juru minuman itu kembali kepada pangkat semula. Dan semua orang berhak untuk
merasakan apa yang dirasakan oleh kepala juru minuman ini, asal betul-betul menghargai korban Kristus, asal betul-betul menghargai pengalaman kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus, Anak Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Ya. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Puji Tuhan. Setelah mengartikan mimpi dari juru minuman itu dan melihat arti dari mimpi itu juga baik, maka segera saja Yusuf berpesan kepada kepala juru minuman itu supaya ia ingat kepada Yusuf apabila keadaannya telah baik nanti, apabila ia dikembalikan kepada pangkatnya yang semula sebagai kepala juru minuman daripada istana Fir'aun. Amin. Puji Tuhan. Pendeknya, Yusuf berusaha untuk melepaskan dirinya dari dalam penjara dengan caranya sendiri. Dalam hal ini Yusuf berpikir secara manusiawi. Tidak dipungkiri, manakala kehidupan anak-anak Tuhan, orang Kristen teramat lebih pemuda remaja, berada di dalam penjara kesusahan, terpasung oleh penderitaan, seringkali kita ingin berusaha untuk keluar dari penjara kesusahan itu. Itulah hal yang dialami oleh Yusuf. Tetapi dia melakukan hal itu, dia berjuang untuk melakukan itu dengan cara berpikir, tetapi dalam hal ini Yusuf berpikir secara manusiawi. Puji Tuhan. Amin. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Tetapi kenyataannya Yusuf tidak diingat, melainkan dilupakan oleh kepala juru minuman itu. Puji Tuhan. Banyak orang juga seperti ini, setelah diberkati lupa kembali kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan, tapi kita tidaklah demikian, ya. Puji Tuhan. Jadi ternyata Yusuf tidak diingat, melainkan dilupakan oleh kepala juru minuman itu. Perlu untuk diketahui, keluarnya Yusuf dari dalam penjara bukan dengan kekuatan manusia, tetapi sesuai dengan rencana Allah sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi biarlah kiranya kita mengikuti, kita berada di dalam rencana Allah, kita mengalir seperti sungai yang mengalir kemana saja Tuhan membawa kita semua. Amin, saudaraku. Manusia hanya bisa berencana, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga dengan kelepasan yang akan dialami oleh gereja Tuhan, bukan karena kekuatan manusia. Ya, demikian juga dengan kelepasan yang akan dialami oleh gereja Tuhan dari penjara dunia ini, bukan karena kekuatan dari manusia itu sendiri, melainkan sesuai dengan rencana dari Allah sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab tidak ada satupun kekuatan manusia yang sanggup membebaskan dirinya dari penjara dunia ini, selain oleh kuasa Allah yang heran dan besar, yakni hikmat atau oleh pembukaan firman Allah itu sendiri. Sebab itu jangan pernah berhenti, kehidupan anak-anak muda remaja, anak-anak rohani saya, pemuda remaja, jangan pernah berhenti untuk mendoakan saya supaya Tuhan terus pakai di dalam hal pembukaan rahasia firman, supaya kita bisa dilepaskan dari penjara dunia ini. Karena tiada satupun kekuatan manusia yang bisa membebaskan dirinya dari penjara dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, Yusuf masih tinggal tetap di dalam penjara kurang lebih 2 tahun lagi. Kurang lebih 2 tahun lagi. Ayat 14-15.
Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, Ya. tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku, Ya. dengan menceritakan hal ihwalku Ya. kepada Fir'aun, Terus? dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, Ya. sebab aku diculik begitu saja Ya. dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah Yusuf berusaha untuk kembali saya sampaikan dengan tandas, Yusuf berusaha untuk melepaskan dirinya dari dalam penjara dengan caranya sendiri, menunjukkan bahwa Yusuf berpikir secara manusiawi, Puji Tuhan. Saudaraku, yang melatar belakangi sehingga Yusuf berpikir secara manusiawi ada dua hal. Yang melatar belakangi sehingga Yusuf berpikir secara manusiawi ada dua hal, yaitu satu jasanya, sebab ia telah dapat mengertikan mimpi dari kepala juru minuman itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yusuf berharap bahwa apabila nanti kepala juru minuman itu keadaannya sudah baik, supaya kiranya dia menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Yusuf. Puji Tuhan. Jadi yang melatar belakangi Yusuf berpikir secara manusiawi ada dua hal, yaitu satu, karena jasanya, sebab ia telah dapat mengertikan mimpi dari kepala juru minuman itu, karena jasanya. Jadi Yusuf berharap bahwa kepala juru minuman itu menunjukkan rasa ucapan terima kasihnya, ya, rasa terima kasih atas jasanya, sebab ia telah dapat mengertikan mimpi dari kepala juru minuman itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Namun sekarang kita bandingkan dengan kehidupan dari Rasul Paulus. Tapi perlu untuk diketahui, selama kita mendiami kemah ini, kita tidak lepas dari penderitaan, artinya manusia tidak ada yang sempurna, itu maksudnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Kalau sudah sempurna, kalau yang sempurna itu datang, persis seperti malaikat, tidak ada lagi rasa terhadap rasa sakit, tidak lagi merasakan penderitaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Namun kita perhatikan terlebih dahulu bagian A. 1 Korintus 9 ayat 16 bagian A. Boleh baca semua. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena jika aku memberitakan Injil, Ya. aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Terus, Sebab itu adalah keharusan bagiku. Terus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus di sini berkata, ya, dalam ayat 16a, Rasul Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Artinya, seorang hamba Tuhan di dalam hal memberitakan Injil tidak mempunyai alasan untuk memegahkan dirinya, sama dengan tidak merasa berjasa. Tidak perlu merasa berjasa. Demikian halnya saya juga tidak perlu merasa berjasa. Puji Tuhan. Memang itu adalah tanggung jawab dari gembala sidang. Itu merupakan tanggung jawab dari seorang pemimpin sidang jemaat di hadapan Tuhan. Tidak perlu memegahkan dirinya, sama dengan tidak perlu merasa berjasa, ya. Demikian juga anak-anakku, pemuda remaja, di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan sesuai karunia jabatan, juga sesuai dengan talenta-talenta yang dipercayakan oleh Tuhan, tidak perlu merasa berjasa. Tidak perlu merasa berjasa. Ya, amin, saudaraku. Sebaliknya, di dalam hal memberitakan Injil, itu merupakan keharusan bagi seorang hamba Tuhan, bagi pemimpin sidang jemaat, teramat lebih bagi Rasul Paulus. Puji Tuhan, kiranya hal ini
dipahami oleh kehidupan kita masing-masing. Ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, Ya. memang aku berhak menerima upah. Ya. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, Ini merupakan pekerjaan Tuhan, ibadah pelayan ini pekerjaan Tuhan. Terus pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. puji Tuhan. Jadi kesimpulan dari ayat 17, pemberitaan Injil adalah tugas penyelenggaraan yang harus dipikul oleh seorang pemimpin sidang jemaat. Pemberitaan Injil adalah tugas penyelenggaraan yang memang harus dipikul oleh seorang pemimpin sidang jemaat, gembala sidang, ataupun hamba Tuhan, ya. Amin, saudaraku. Masing-masing kita harus memikul tanggung jawabnya masing-masing, sesuai karunia-karunia dan jabatan yang dipercayakan oleh Roh Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Lanjut ayat 18 sampai dengan ayat 19. Kalau demikian, apakah upahku? Ya. Upahku ialah ini, Ya. bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa Ya, upah, upah yang besar. Terus baca. dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Terus. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Puji Tuhan. Sebenarnya dipercaya untuk, kalau seorang hamba Tuhan atau pemimpin sidang jemaat dipercaya untuk memberitakan Injil, itu adalah suatu upah yang lebih besar bagi seorang hamba Tuhan untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Amin, saudara. Ya, dipercaya untuk memberitakan Injil itu adalah upah yang lebih besar dari segala upah. Amin. Bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang pemimpin sidang jemaat, untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Puji Tuhan. Jadi kepercayaan di dalam hal memberitakan Injil itu merupakan upah yang jauh lebih besar dari sekedar uang, dari sekedar apa saja. Puji Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan pakai juga hamba Tuhan yang seperti ini untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Tetapi kalau melayani karena upah, karena uang, karena ada kepentingan pribadi, tentu orang semacam ini tidak dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa, karena orang semacam ini tidak berkuasa. Kuasa Tuhan tidak ada di dalam diri seorang hamba Tuhan kalau melayani karena upah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi di dalam suatu kepercayaan, disitulah letak kuasa Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Jadi letak kuasa Tuhan itu ada di dalam diri seorang hamba Tuhan yang dipercaya. Kalau tidak dipercaya, tidak memiliki kuasa untuk memenangkan jiwa. Itu hubungan timbal baliknya, ya, saudara. Puji Tuhan. Supaya kita jangan keliru di dalam hal mengikuti Tuhan, di dalam hal beribadah, di dalam hal melayani pekerjaan dari Tuhan. Haleluya. Tulis saja ciri-ciri dari seorang hamba Tuhan apabila menerima, ciri-ciri hamba Tuhan yang telah menerima upah yang besar. Ciri-ciri hamba Tuhan yang telah menerima upah besar dan kuasa besar. Upah besar sama dengan kuasa besar, ya. Ciri-cirinya dapat menyelami hati banyak orang dengan karakter atau tabiat yang berbeda-beda. Dapat menyelami hati banyak orang dengan karakter atau tabiat yang berbeda-beda. Coba saja baca ayat 20 sampai 22. Demikianlah bagi orang Yahudi, Iya. aku menjadi seperti orang Yahudi. Iya. Bagi orang Yahudi, Rasul Paulus sama seperti orang Yahudi, menjadi seperti orang Yahudi. Terus, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. iya, terus. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Iya. aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, yang masih berada di bawah hukum Taurat.
Terus Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, sampah. Terus supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. kemudian Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, Ya. aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. bagi bangsa kafir. Terus Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, dia terus karena aku hidup di bawah hukum Kristus, kasih karunia terus supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. bangsa kafir. Terus Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. entah mungkin dia sudah melayani Tuhan tapi masih terdapat kelemahan di sana dan di sini. Terus Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. ya, Bagi semua orang, aku telah menjadi kemudian segala-galanya, bagi semua orang secara umum. Terus supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara puji mereka. Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, singkatnya, Rasul Paulus berusaha untuk menyelami hati orang-orang Yahudi sehingga ia menjadi seperti orang Yahudi. B. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun dia tidak berada di bawah hukum Taurat. C. Bangsa kafir yang tidak mengenal hukum Taurat. D. Orang-orang yang lemah, masih di dalam kelemahannya, masih terdapat kelemahan di sana dan di sini. E. Bagi semua orang, puji Tuhan. Jadi saudara dipercaya untuk melayani Tuhan, seperti Rasul Paulus dipercaya untuk memberitakan Injil. Itu merupakan upah yang lebih besar daripada sekedar menerima upah. Karena Tuhan sekaligus menyertakan kuasanya. Itu harus diingat loh ya. Haleluya. Karena Tuhan sekaligus menyertakan kuasanya. Tetapi bagi mereka yang melayani karena upah, tidak berkuasa untuk memenangkan banyak orang. Tetapi ini sudah menjadi contoh yang baik bagi kita malam ini, supaya dari detik ini, dari sekarang ini, supaya kita betul-betul melayani Tuhan tanpa upah. Karena di situ nanti Tuhan akan menyertakan kuasanya yang ajaib, sekaligus menyertakan kuasanya yang heran, untuk memenangkan banyak jiwa, memenangkan banyak orang dengan berbagai-bagai karakter, dengan berbagai-bagai tabiat. Kalau misalnya kita hanya bisa mengerti orang tertentu, berarti belum ada kuasa. Tetapi lihatlah, Rasul Paulus dapat menyelami hati orang lain dengan berbagai-bagai karakter, berbagai-bagai tabiat. Puji Tuhan, dia mengerti keadaan orang lain. Puji Tuhan, dalam susah maupun dalam senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, tetapi dalam hal ini bukan berarti Yusuf adalah orang yang melayani karena upah, bukan. Melainkan Yusuf ini adalah, walaupun dia memang gambaran dari mempelai Tuhan, tetapi masih saja ada kekurangan, belum sempurna. Belum sesempurna dari mempelai laki-laki surga. Amin. Puji Tuhan. Kemudian tadi, apa yang melatar belakangi Yusuf sehingga ia berpikir secara manusiawi, begitu kan? Yang kedua, tapi boleh baca, tidak usah ditulis lagi. Kejadian, baca lagi. Kejadian 40 ayat 14-15. Jangan ditulis lagi. Baca. Ingat, jangan lupakan melayani tanpa upah,
Tuhan sertakan satu paket dengan kuasanya yang heran. Amin. Puji Tuhan. Ingat itu, jangan lupa. Baca. Demikian firman Tuhan. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Yang melatar belakang yang pertama tadi, jasanya. Karena dia merasa bahwa dia telah mengertikan. Yang kedua, ayat 15 baca. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Puji Tuhan. Angka Romawi yang kedua, karena hal ihwal Yusuf. Karena hal ihwal Yusuf, yaitu Yusuf dipenjara tanpa salah. Ini hal ihwal Yusuf. Yusuf dipenjara tanpa salah. Ia diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Kemudian ia tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan ia layak dimasukkan ke dalam liang tutupan. Jadi yang kedua, karena hal ihwal Yusuf, yaitu dipenjara tanpa salah. Sama dengan sengsara tanpa dosa. Ini disebut juga dengan sengsara tanpa dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Sengsara tanpa dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berharap sengsara semacam ini tidak asing bagi kita ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau karena kesalahan kita harus menderita lalu mendapat teguran, nasihat-nasihat, itu hal yang wajar. Itu wajar, hukumnya wajar. Tetapi harus meningkat lebih lagi. Harus ada peningkatan lebih dari itu, yaitu mengalami sengsara tanpa dosa. Mengalami sengsara tanpa dosa. Puji Tuhan. Haleluya, supaya nanti kita bisa sama sempurna seperti dia. Puji Tuhan. Tanpa pengalaman sengsara tanpa dosa tidak mungkin kita sempurna. Dalam pengajaran tabernakel, sengsara tanpa dosa dalam pengajaran tabernakel terkena pada 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian dan di atas tutup pendamaian dan 7 kali percikan darah di muka peti. Puji Tuhan. Ya, tuh ya, saudara perhatikan. Ini 7 kali ini percikan darah di atas tutup pendamaian dan 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian di muka peti. Sengsara tanpa dosa dalam pengajaran tabernakel terkena pada 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian dan di depan atau di muka peti perjanjian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya ditampilkan gambar itu, mari berkaitan dengan itu segera saja kita berangkat untuk memperhatikan Imamat 16. Ayat 2 sampai 3, loncat ayat 14 sampai 15. Imamat 16 ayat 2 sampai 3, loncat 14 15. Demikian firman Tuhan. Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian. Baca. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ya, tidak boleh sembarangan. Terus? Ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Ya. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Ya, tutup pendamaian. Terus? Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa. Darah lembu jantan muda, terus? Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Dan darah domba jantan, terus? 14-15. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu, terus? Dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Di bagian muka, terus? Dan ke depan tutup pendamaian itu, ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Terus? Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa. Selain darah lembu jantan, juga dibawa, imam besar membawa darah domba jantan masuk ke dalam ruangan maha suci, terus?
yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, Dia. dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Ya. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu Ya. seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yang tadi terus. Yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekali setahun seorang imam besar masuk ke dalam ruangan Maha Suci untuk mengadakan pendamaian dosa dan penebusan dosa dengan membawa darah lembu jantan muda dan darah domba jantan ke dalam ruangan Maha Suci tadi. Amin. Amin. Lalu imam besar mengadakan 7 kali percikan darah, baik ke atas tutup pendamaian maupun ke depan tabut perjanjian, maupun di depan tabut perjanjian. Amin. Puji Tuhan. Tulis saja, 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian. 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian menunjuk sengsara yang dialami oleh mempelai pria surga bagi sidang mempelainya. Ya, 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian ini menunjuk sengsara yang dialami oleh mempelai pria bagi sidangnya. Ya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sengsara tanpa dosa dialami oleh Yesus Kristus untuk sidang mempelainya. Begitu ya. Kemudian 7 kali percikan darah di depan tabut menunjuk sengsara sebagai penyucian yang dialami oleh gereja untuk mencapai kesempurnaannya sebagai mempelai wanita Tuhan. Jadi sengsara tanpa dosa itu merupakan penyucian yang dialami oleh gereja Tuhan supaya kita sempurna. Itu maksudnya menjadi mempelai Tuhan. Sengsara tanpa dosa arahnya supaya kita sempurna menjadi mempelai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya tadi di atas tadi saya katakan, kalau kita salah, ada teguran dan kita harus alami korban, itu hal yang wajar. Tetapi tidak hanya rela berkorban karena dosa sendiri, harus meningkat, yakni mengalami sengsara tanpa dosa. Itulah 7 kali percikan darah. Dialami mempelai laki-laki, juga dialami oleh gereja, supaya lewat sengsara tanpa dosa terjadi penyucian yang mengarah sampai kepada kesempurnaan. Mengarah kepada kesempurnaan. Amin. Loh, mengarah kepada kesempurnaan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tidak mungkin sempurna kalau tanpa sengsara tanpa dosa. Kalau tidak mengalami 7 kali percikan darah, sengsara tanpa dosa. Sadarilah, bersikaplah bijaksana, lebih dewasa mulai dari sekarang, jangan uring-uringan. Karena hanya darah salib yang sanggup membebaskan kita dari kutuk dosa, kutuk kenajisan, dan pelanggaran-pelanggaran apapun. Sadarilah itu. Berlaku bijaksana sekalipun tidak mempunyai ijazah apa-apa, apalagi kalau sudah mempunyai ijazah sarjana. Banyak ini sebentar lagi mau sarjana. Bersikap dewasa, jangan kanak-kanak lagi. Tuhan mau datang. Toh juga supaya jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sekarang sedang menjiwai, menyelami hati kita masing-masing. Jangan tolak rencana ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, 7 kali percikan darah atau sengsara tanpa dosa yang memang harus dialami oleh gereja sebagai penyucian yang terakhir supaya kita semua sempurna. Jadi 7 kali percikan atau sengsara tanpa dosa memang harus, mau tidak mau, harus dialami oleh gereja Tuhan. Harus dialami oleh pemuda remaja
supaya kita supaya sebab itu merupakan penyucian yang terakhir yang membawa kehidupan kita menuju kepada kesempurnaan. Tidak ada lagi jalan lain loh saudara. Kalau menuju Roma banyak jalan menuju Roma, beribu-ribu, berjuta-juta ribu. Tetapi kalau ke surga hanya satu jalan. Hanya satu jalan dan hanya satu pintu. Itulah pribadi Yesus Kristus. Sengsara tanpa dosa, 7 kali percikan darah. Amin. Puji Tuhan. Kalau saudara sudah dikuatkan oleh pengertian ini, bersyukurlah, jangan menolaknya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 1? Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Terus? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang berada di dalam rencana Allah. Terus? Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Terus? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji Tuhan. Perhatikan orang-orang yang dipilih, orang-orang yang berada dalam rencana Allah. Puji Tuhan. Kemudian yang dikuduskan oleh Roh, yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan akhirnya menerima percikan darah dan rela menerima percikan darahnya. Amin. Ingat ya, yang menerima percikan darah itu orang yang taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah Yesus Kristus adalah 1, orang-orang yang dipilih, 2, orang-orang yang berada di dalam rencana Allah, 3, yang dikuduskan oleh Roh Tuhan. Itulah orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus dan rela menerima percikan darah Yesus Kristus. Jadi, mau tidak mau, kita harus mengena dengan darah salib Kristus. Mau tidak mau, kita harus mengena dengan darah percikan darah Yesus Kristus. Siapakah mereka itu yang mengena dengan darah percikan darah? 1, orang-orang yang dipilih Tuhan. 2, orang-orang yang betul-betul berada di dalam rencana Allah. 3, orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Tuhan. Puji Tuhan. Dipilih berarti diawali dengan menghargai panggilan. Siapa yang menghargai panggilan? Orang-orang yang senantiasa memberitakan salib dimanapun berada. Kemudian yang kedua, berada dalam rencana Allah. Ini menunjuk kepada orang yang mengangkat 2 tangan sebagai tanda penyerahan diri. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, dikuduskan oleh Roh. Dikuduskan oleh Roh Tuhan. Kiranya kita semua berada dalam kegiatan Roh. Kiranya kita semua berada di tengah-tengah kegiatan ibadah pelayanan ini. Lewat ibadah pelayanan inilah kita dikuduskan oleh Tuhan. Inilah orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus. Inilah orang-orang yang mengalami percikan darah Yesus Kristus. Berarti mau tidak mau, kita memang harus mengena dengan percikan darah Yesus Kristus. Tidak boleh kita menghindar dari situ. Tidak boleh lari dari kenyataan. Bersikap dewasa. Jangan uring-uringan. Pikul salib supaya kutu nenek moyang putus.
Kalau itu engkau melihat kesalahan dari orang tuamu turun kepadamu, putuskan dengan darah salib. Supaya jangan suka berdalih, jangan mencari alasan. Karena nanti kalau sudah terjebak dengan kesalahan sendiri, tidak ada penyesalan loh. Tidak ada penyesalan loh. Pokoknya Tuhan sudah ingatkan kita semua, ya. Supaya jangan ada penyesalan di kemudian hari. Biasanya orang yang sudah terlanjur terjebak, setengah mati nanti. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani 11 ayat 28. Ibrani 11 ayat 28. Firman ini untuk kita masing-masing. Jangan berpikir kepada seseorang. Puji Tuhan. Ibrani 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Puji Tuhan. Terus supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, kalaupun kita harus mempersembahkan korban Paskah, itulah mempersembahkan lembu jantan muda dan domba jantan, kemudian mengadakan 7 kali percikan darah. Motor penggeraknya adalah iman kita. Amin. Kalau hari ini kita mempersembahkan korban Paskah, lembu jantan muda dan domba jantan, korban pendamaian dan korban penebusan, sekaligus mengalami percikan darah, motor penggeraknya itu adalah iman, bukan semata-mata karena ada kepentingan. Hidup rohani kita motor penggeraknya iman. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tujuannya adalah, tujuan korban Paskah dan 7 kali percikan darah ialah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh. Supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh. Saudara, ketika korban Paskah disembelih pada waktu senja, kemudian Tuhan perintahkan supaya dari darah itu, darah korban Paskah itu disapukan, diperciki darah dan disapukan dengan menggunakan hisop kedua tiang pintu dan ambang atas pintu dari setiap perkemahan bangsa Israel, supaya tulah pemusnah tidak masuk kepada setiap perkemahan Israel, supaya pembinasa daripada anak sulung itu tidak menyentuh. Itulah pentingnya darah korban Paskah dan percikan darah itu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya pembinasa anak sulung jangan menyentuh. Tulah pemusnah tidak masuk ke setiap perkemahan bangsa Israel. Puji Tuhan. Saudara, kalau sampai hari ini kita dilindungi dari virus corona, itu karena darah salib Kristus. Buktinya sehebat apapun dokter menghindari dirinya, buktinya sehebat apapun seseorang mengisolasi dirinya, kalau memang harus kena, harus kena. Tetapi sejauh hari ini Tuhan melindungi kita oleh darah, percikan darah dan korban Paskah. Tulah pemusnah tidak menyentuh kehidupan kita ini. Tulah pemusnah tidak menyentuh kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pembinasa anak sulung tidak menyentuh kehidupan kita. Kita patut bersyukur di situ. Sia-sialah orang yang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang berjaga.
Sia-sialah orang yang duduk makan sampai larut malam untuk sesuap nasi. Tetapi ingat, Tuhan memberikan kepada orang yang dicintai saat dia tidur pengalaman kematian korban Paskah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidur pengalaman kematian korban Paskah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur ya. Haleluya. Tetapi karena darah itu tidak ada dan tidak karena tanda darah dan percikan darah tidak ada pada setiap kemah bangsa Mesir, lalu Tuhan menulahi anak-anak sulung dari orang Mesir sampai kepada binatang mereka, anak sulung binatang mereka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Keluaran, sehingga kita lihatlah status daripada Israel di hadapan Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Musa kembali ke Mesir. Ya. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, Ya. beginilah firman Tuhan, Ya. Israel ialah anakku. Iya, Tuhan sendiri mengaku Israel anakku. Anakku yang sulung. Ini pengakuan Tuhan langsung kepada Musa. Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel diakui sebagai anak sulung. Seperti apa lebih jauh tentang anak sulung? Ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, Ya. biarkanlah anakku itu pergi, Iya. supaya ia beribadah kepadaku. Iya, terus. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, Iya. maka aku akan membunuh anakmu, Iya. anakmu yang sulung. Ini, puji Tuhan. Jadi, saudaraku, singkatnya, hak kesulungan itu menunjuk ibadah dan pelayanan. Kalau kita mau diakui sebagai anak sulung, kita harus lepas dari perbudakan Firaun, lepas dari perbudakan Mesir, lepas dari perbudakan dosa, dan menghargai ibadah dan pelayanan. Berada pada hari perhentian, beribadah dan pelayanan. Itu anak sulung. Kalau akhirnya kita menjadi anak sulung, motor penggeraknya adalah iman. Semata-mata bukan karena kita hebat. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9 ayat 12 sampai 14. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Ya, itu tadi merupakan bayangan. Hukum Taurat itu bayangan, bukan hakikat dari keselamatan. Terus? Tetapi dengan membawa darahnya sendiri, Ya. dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan Iya. dan Percikan abu muda, lembu muda terus menguduskan mereka yang najis, menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. secara lahiriah. Itu berlaku pada masa hukum Taurat. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus, Tapi sekarang oleh darah salib Kristus, terus yang oleh roh yang kekal Ya. telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Ya. sebagai persembahan yang tak bercacat, Puji Tuhan, terus akan menyucikan hati nurani kita Iya. dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, Terus. supaya kita Iya. dapat beribadah kepada Allah yang hidup. puji Tuhan. Sengsara tanpa dosa atau percikan darah berkuasa untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Sengsara tanpa dosa atau percikan darah berkuasa untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Kalau lengkapnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, perbuatan yang sia-sia itu merupakan dosa warisan. Dosa yang diwariskan dari orang tua, atau yang disebut dengan kutuk nenek moyang. Amin.
Tetapi oleh karena sengsara tanpa dosa, percikan darah berkuasa untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Tanda penyucian terhadap hati nurani. Titik 2. Tanda penyucian terhadap hati nurani. Di sini dikatakan supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tanda penyucian terhadap hati nurani yang jahat. Kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati, bukan kepada berhala-berhala. Pendeknya bebas dari segala berhala-berhala apapun di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Itu orang yang mengalami percikan darah. Berkuasa. Jadi orang yang mengalami percikan darah dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Berarti bebas dari berhala. Allah yang mati bebas dari berhala. Puji Tuhan. Haleluya. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan, apapun itu bentuknya. Misalnya kalau meninggalkan Tuhan, ibadah pelayanan karena pekerjaan, itu berhala. Tuh, berarti pekerjaan dijadikan Tuhan-Tuhan kecil di bumi. Karena pendidikan, kuliah dan lain sebagainya, ataupun karena kesibukan perkara lahiriah, karena bisnis, usaha apapun, karena itu lalu dia meninggalkan Tuhan, ibadah pelayan, itu juga merupakan berhala. Ada lagi berhala yang kedua, kekerasan hati. Ada lagi berhala yang berikutnya, itulah kebenaran diri sendiri. Puji Tuhan. Jangan kita jadikan itu Tuhan-Tuhan kecil di bumi. Harus lepas dari situ. Tetapi lewat sengsara tanpa dosa, percikan darah, kita boleh beribadah kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati, bukan kepada berhala. Lepas dari berhala, segala jenis berhala di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani 10 ayat 19, ayat 20, ayat 22 sampai 24. Ibrani 10 ayat 19 dan 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Puji Tuhan. 22 sampai 24. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terus, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Terus, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Puji Tuhan. Oleh karena korban Paskah dan pemercikan darah, kita berada pada ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Oleh karena korban Paskah dan pemercikan darah, sekarang ini kita boleh berada pada ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Di dalam ayat 22 sampai dengan ayat 24, kita menemukan 3 kata. Pada ayat 22 sampai dengan ayat 24, kita menemukan 3 kata. 1, kata iman pada ayat 22. 2, kata pengharapan pada ayat 23. 3, kata kasih pada ayat 24. Puji Tuhan. Haleluya. 3 kata ini terkait, itu menunjuk kepada 3 macam ibadah pokok. Iman menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Amin. Kemudian pengharapan menunjuk ketekunan dalam ibadah atau kebaktian minggu umum disertai dengan kesaksian roh. Kasih menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan, puncak ibadah. Puji Tuhan. Ayat 26 sampai ayat 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, kita sudah memperoleh pengertian tentang kebenaran, tentang 3 macam ibadah pokok. Terus, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Terus, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Puji Tuhan. Lihat, apabila seseorang sengaja meninggalkan 3 macam ibadah pokok,
setelah ia memperoleh pengertian atau kebenaran tentang 3 macam ibadah pokok, maka korban Paskah, yaitu lembu jantan muda dan domba jantan, tidak berlaku atas dia, sama dengan binasa. Setelah memperoleh pengertian tentang kebenaran, terkhusus kebenaran soal 3 macam ibadah pokok ini, soal ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, tetapi sesudah itu dengan sengaja dia meninggalkan ibadah dan pelayanan, maka darah Yesus tidak berlaku lagi atas dia. Sebaliknya, di sini katakan yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Biasanya orang yang sudah mengerti tentang kebenaran, terkhusus soal ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, tetapi dia sengaja tinggalkan itu, saudaraku, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang durhaka, pendurhaka, memberontak. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya dapat dipahami tadi, kalau akhirnya kita mempunyai keberanian untuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok, tidak lepas dari korban Paskah dan 7 kali percikan darah. Amin, saudaraku. Tetapi sebaliknya, kalau kita sudah memperoleh pengertian tentang kebenaran, terkhusus soal ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, lalu akhirnya dengan sengaja kita tinggalkan 3 macam ibadah pokok, korban Paskah, lembu jantan muda dan domba jantan, termasuk percikan darah, tidak berlaku atas dia, karena dia sudah mendurhaka, sama dengan mendurhaka kepada Tuhan. Haleluya. Sebab itu sebetulnya sangkal diri, memikul salib itu merupakan sarana yang efektif, dan itu juga merupakan kesempatan bagi kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan karena kita merasa capek lalu kita buang salib. Itu merupakan kesempatan bagi kita. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ayat 29. Betapa lebih berat, diulangi, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Puji Tuhan. Dengan sengaja meninggalkan 3 macam ibadah pokok sama dengan, setara dengan 3 dosa lainnya. 1. Menginjak-injak anak Allah. Puji Tuhan, sengaja meninggalkan 3 macam ibadah pokok setara dengan 3 dosa lainnya. 1. Menginjak-injak anak Allah. Siapa kita ini berani menginjak-injak anak Allah? Tapi sebetulnya dengan tidak menghargai 3 macam ibadah pokok sama dengan menginjak-injak anak Allah, Yesus Kristus. 2. Menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan. Menganggap najis korban Paskah dan 7 kali percikan darah. Puji Tuhan. Kemudian 3. Menghina roh kasih karunia. Itu setara. Jadi meninggalkan 3 macam ibadah pokok setara dengan melakukan 3 dosa lainnya. 1. Menginjak-injak anak Allah. 2. Dosa menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan. 3. Dosa menghina roh kasih karunia. Jadi meninggalkan 3 macam ibadah pokok sama dengan kehilangan Allah Trinitas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Meninggalkan 3 macam ibadah pokok sama dengan kehilangan Allah Trinitas, Tuhan Yesus Kristus. Itu harus dipahami loh, saudara. Banyak orang Kristen mengalami kekeliruan. Mengapa saya katakan seperti itu? Kalau ia kehilangan uang, dia menangis. Kalau dia kehilangan jabatan, dia menangis. Kalau dia kehilangan sesuatu yang lahiriah, dia kehilangan sekali, dan dia berduka oleh karena itu. Tetapi kalau dia kehilangan Tuhan Yesus Kristus, Allah Trinitas yang menciptakan langit dan bumi dan yang sudah memberkati dia, dia tidak merasa kehilangan dan tidak merasa berdosa. Ini yang sudah parah. Ini yang sudah parah. Ini sudah kondisi kritis sekali. Camkanlah ini. Camkanlah ini. Haleluya. Puji Tuhan, camkanlah.
Jangan keliru lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami? Ayat 30 sampai 31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, Ya. pembalasan adalah hakku. Oh, lihatlah. Pembalasan adalah hakku. Tuhan berkata pembalasan adalah hakku. Terus Akulah yang akan menuntut pembalasan. Tuhan yang menuntut pembalasan. Jadi sebelum pembalasan itu terjadi, lebih baik malam ini saya sampaikan dengan tanda. Perhatikan firman malam ini. Amin. Terus Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. yang kedua, Tuhan akan menghakimi umatnya. Sebelum hari penghakiman itu tiba, dengan tanda saya sampaikan malam ini, hargai korban Paskah. Amin. Biarlah kita dengan rela mengalami 7 kali percikan darah sengsara tanpa dosa. Amin. Mulai sekarang belajar rela untuk memikul salibnya karena dosanya sendiri. Kalau sudah terbiasa, meningkat sampai kepada sengsara tanpa dosa, 7 kali percikan darah. Itu yang akan menyempurnakan gereja Tuhan. Tidak ada cara lain. Jadi jangan gunakan logika di dalam hal mengikuti Tuhan. Kalau ada ajaran lain yang mengatakan bisa masuk surga tanpa percikan darah, saya katakan itu tidak beres, tidak benar. Atau dalam satu penggembalaan tidak diajarkan soal 7 kali percikan darah, hanya sibuk berbicara soal berkat. Itu adalah pembuat kejahatan, dan Tuhan tidak mengenal hamba Tuhan yang seperti itu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 31, perhatikan baik-baik. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Puji Tuhan. Saudara bisa langsung distabilokan. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri benar. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita karena pengikutan kita kepada Tuhan, kita menyangkal diri memikul salib, lalu kita jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, Tuhan membela kita. Tetapi kalau kita jatuh ke tangan Tuhan, ngeri benar. Kalau manusia menghakimi kita jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, Tuhan ada pembela. Tapi kalau kita jatuh ke tangan Tuhan, ngeri benar. Ngeri benar. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Sadarlah, karena Tuhan memberikan pengertian, kecerdasan. Sadarlah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani 12 ayat 24. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Ibrani 12 ayat 24, ulangi dulu, baca. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Ya, pengantara perjanjian baru. Perjanjian lama tadi lembu jantan dan domba jantan. Lalu untuk mengadakan pendamaian dosa serta 7 kali percikan. Sekarang pengantara perjanjian baru, yaitu terus Dan kepada darah pemercikan. Darah percikan terus yang berbicara lebih kuat ya, daripada darah Habel. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui. 7 kali percikan darah lebih kuat daripada darah Habel yang sudah tertumpah ke tanah. Puji Tuhan. 7 kali percikan darah lebih kuat, lebih benar daripada darah Habel yang sudah tertumpah di atas tanah. Puji Tuhan. Kita lihat dulu peristiwa itu. Kejadian pasal yang keempat. Ayat 8 sampai 9. Sebelum kita melihat ayat 10, pokok pembahasan kita ayat 10, namun ada baiknya kita lihat pembahasan ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Kain dan Habel. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang,
Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Puji Tuhan. Kain di sini singkatnya, Kain telah membunuh Habel adiknya, tetapi Kain tidak mengakui dosa itu kepada Tuhan. Tetapi Kain tidak mengakui dosa itu kepada Tuhan. Sebab jawab Kain kepada Tuhan, "Aku tidak tahu." Tuhan bertanya, "Di manakah adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu." Artinya Kain tidak mau mengakui dosanya sekalipun ia telah membunuh Habel adiknya. Hati-hati jangan kita sama seperti Kain. Kalau sempat berbuat dosa, akui dengan jujur, tidak usah malu. Dengan catatan jangan ulangi lagi. Jangan sampai kita pernah akui lalu kita sangkal lagi kepada sesama dan di hadapan Tuhan. Kalau memang pernah, akui saja. Akui saja. Baik lahir maupun batin, baik pikiran maupun secara jasmani. Akui saja. Puji Tuhan. Amin. Akui saja. Puji Tuhan. Tuhan tidak menuntut apa-apa selain mengakui saja. Sesudah itu jangan berbuat lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ciri-ciri orang yang tidak mau mengakui dosa. Ciri-ciri orang yang tidak mau mengakui dosanya dapat dilihat dari jawaban Kain yang kedua, yaitu, "Apakah aku penjaga adikku?" Apakah aku penjaga adikku? Artinya tidak bertanggung jawab atau suka melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Ini orang yang tidak mau mengakui dosa, suka melepaskan diri dari tanggung jawab. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, saudaraku, Kain tidak memiliki roh mempelai. Sebab mempelai Tuhan bertanggung jawab terhadap adiknya. Mempelai Tuhan, mempelai perempuan Tuhan bertanggung jawab terhadap adiknya. Sesuai dengan Kidung 8, Kidung Agung 8, ayat 8 sampai dengan ayat 10. Amin, saudaraku. Jadi saudara, Kain ini tidak memiliki roh mempelai. Dapat dipahami, orang yang melepaskan diri dari tanggung jawab tidak memiliki roh mempelai. Itu, ingat itu. Yang sudah melayani Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan karunia-karunia, berapapun talenta yang dipercayakan, belajar untuk bertanggung jawab. Tetapi yang tidak kalah penting, jujur terhadap segala pelanggaran-pelanggaran. Karena ciri-ciri orang yang tidak mau mengakui dosa tidak bertanggung jawab. Tidak memiliki roh mempelai. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-10, barulah kita masuk pada ayat 10. Bertanggung jawab itu roh mempelai. Amin. Jadi jangan kita melayani karena rutinitas, tetapi karena betul-betul bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu roh mempelai. Miliki roh mempelai. Roh kesatuan. Berbicara mempelai itu roh kesatuan. Puji Tuhan. Ayat 10. Firman-Nya. Ya. "Apakah yang telah kau perbuat ini? Ya. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Darah Habel berteriak kepada Tuhan dari tanah. Darah Habel berteriak kepada Tuhan dari tanah. Artinya, darah Habel dapat bercerita. Darah Habel dapat memberitahukan segala peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu ketika Kain membunuh Habel. Semua kronologis pembunuhan itu semua dapat diceritakan dengan sejelas-jelasnya oleh darah Habel dari tanah yang sudah tertumpah. Oleh darah yang tertumpah dari tanah. Hebatnya darah Habel itu. Kalau darah yang tertumpah di tanah, lalu dari tanah berteriak, dari tanah bercerita tentang peristiwa pembunuhan itu terjadi,
Betapa hebatnya darah Habel. Betapa hebatnya darah Habel bisa menceritakan semua yang terjadi soal pembunuhan itu. Dapat dipahami saudaraku? Betapa hebatnya darah Habel. Tapi lihatlah Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya, korban yang lebih baik. Jadi Habel ini ternyata mempersembahkan korban yang lebih baik. Ini sama dengan penyembahan yang tertinggi. Puncak ibadah. Sama dengan puncak ibadah. Amin. Kemudian selain itu bagian B. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Iya. Terus Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Iya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Puji Tuhan, lihat. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bayangkan itu, karena iman. Karena iman ia masih berbicara kepada Tuhan sesudah ia mati. Betapa hebatnya darah Habel. Tapi jangan lupa, ibadahnya sudah sampai kepada puncak. Inilah penyembahan yang tertinggi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Karena iman. Jadi motor penggerak dari hidup rohani kita adalah iman. Sehingga sampai kepada penyembahan yang tertinggi, puncak ibadah. Akhirnya lihatlah, darah itu dapat berbicara dari tanah, berteriak dan memberitahukan semua kronologis peristiwa terjadinya pembunuhan itu. Puji Tuhan, betapa hebatnya darah Habel. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani 12 ayat 24 kembali. Sudah melihat betapa hebatnya darah Habel? Sudah? Amin. Diawali dari ibadah yang sudah memuncak atau penyembahan tertinggi. Jadi tidak cukup hanya makan minum, tidak cukup hanya memiliki firman dan kesaksian ruh, harus sampai kepada penyembahan tertinggi. Puncak ibadah, puncak rohani. Ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan kepada Yesus Ya. pengantara perjanjian baru. Terus. Dan kepada darah pemercikan Ya. yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Iya. Terus darah Habel hebat, tetapi percikan darah lebih kuat, lebih benar daripada darah Habel. Darah Habel saja bisa berteriak, bisa bersaksi, tetapi percikan darah lebih berkuasa daripada darah Habel. Kita lihatlah kuasa dari percikan darah. Ibrani pasal 9 ayat 15. Ibrani 9 ayat 15. Boleh baca 13 langsung mulai supaya nanti tahu perbandingannya. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda Ya. menguduskan mereka yang najis, Ya. sehingga mereka disucikan secara Ya, lahiriah, disucikan tapi dalam bentuk lahiriah fisik. 14. betapa lebihnya darah Kristus Percikan darah terus. yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Ya. sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita Ya. dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kalau tadi percikan darah lembu jantan muda dan darah domba jantan menyucikan yang bersifat lahiriah. Amin. Tetapi percikan darah menyucikan hati nurani kita. Amin. Hati manusia dalam yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, mata kasat mata. Terus Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang supaya dapat beribadah. Jadi percikan darah itu supaya lepas dari pembinasa anak sulung. Amin. Ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang Lihatlah, baru, terus
supaya mereka yang telah terpanggil Iya. dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Iya, itulah orang-orang yang sudah mengalami percikan darah, orang yang terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Terus, Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. puji Tuhan, darah Yesus atau korban Paskah serta percikan darah dapat menyelamatkan orang yang terpanggil untuk dapat menerima bagian yang kekal. Puji Tuhan. Kalau darah Habel masih dalam bentuk bersaksi, tetapi percikan darah dapat menyelamatkan kehidupan kita sehingga mendapat bagian yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami. Kejadian 40 ayat 14, 15 dan 23. Kita kembali melihat memeriksa pribadi Yusuf. Kejadian 40 ayat 14, 15 dan 23. Kejadian 40, 14, 15, 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ingatlah kepadaku, Ya. apabila keadaanmu telah baik nanti, Ya. tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Terus, Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Puji Tuhan. Singkatnya, pesan Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Puji Tuhan. Berarti 7 kali percikan darah itu betul-betul mantap dalam pribadi Yusuf. Amin, saudaraku. 7 kali percikan darah itu betul-betul mantap. Sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, mau tidak mau, kita harus mengalami 7 kali percikan darah sebagai penyucian yang terakhir untuk membawa kita kepada kesempurnaan. Puji Tuhan. Kejadian 41 ayat 1. Mimpi Fir'aun. Ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, Ya. bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Iya. Yusuf masih tinggal dan tetap di dalam penjara selama 2 tahun lagi untuk mengalami 7 kali percikan darah. Jadi keluarnya Yusuf nanti bukan dari kekuatan manusia, tetapi oleh karena rencana Allah sendiri lewat hikmat, yaitu yang dimiliki oleh Yusuf. Itulah pembukaan firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita bersyukur malam ini karena Tuhan sedang melawat kita, dan lawatan ini merupakan uluran tangan kasih Tuhan untuk memberi jalan keluar, menolong kita, melepaskan kita dari penjara dunia ini, sampai pada akhirnya nanti Yusuf menjadi orang yang kedua, menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Demikian juga oleh hikmat itu kita menjadi mempelai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.